Susah tahu bikin konten. Kok ada aja ya yang mau jadi konten kreator? Aduh, bingung gue jadinya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Di channel akan membahas berbagai hal yang bisa dilakukan di rumah dan juga gue menyelipkan tentang berbagi tips tentang konten kreator. Dimana ya dengan pengalaman gue selama 4 tahun menjadi konten kreator, harusnya gue bisa sharing banyak hal tentang proses membuat konten. Ya, jadi konten kreator bukannya viral malah jadi orang produksi. Ya, untuk video ini bakalan gue masukin ke podcast juga, jadi nanti bakalan gue convert, gue taruh di podcast gue. Nah, buat teman-teman yang mungkin lebih suka mendengarkan format audio, gue taruh link di bawah juga, sehingga kalian bisa langsung klik podcast gue. Karena juga ada konten-konten membahas konten kreator juga untuk season 3-nya ya. Ini udah season 3 loh. Di situ ada beberapa konten yang nggak bakal gue bahas di video karena di situ lebih detail untuk membahas konten kreatornya. Seperti itu. Di video kali ini gue bakalan bahas tentang memulai bikin konten pertama kali itu susah apa enggak sih? Jawabannya susah. Buat gue susah banget. Kenapa? Gue bakal jelasin satu-satu alasannya. Dan hal ini biasanya cukup umum ya dialami oleh orang-orang. Nggak tahu kenapa ya, banyak konten kreator yang udah gue ikutin itu ketika mereka bercerita, mereka banyak bilang bahwa membuat konten pertama itu susah buat mereka juga. Dan sebenarnya bukan cuma untuk membuat konten ya, untuk melakukan hal-hal yang baru itu pun banyak yang mengalami kesulitan. Alasan paling umum yang biasa dialami oleh orang-orang yang baru pertama kali bikin konten adalah mereka itu kurang percaya diri, kurang confident aja bikin konten. Kayak merasa kalau gue bikin konten ini kayaknya ada yang kurang deh, kan gue nggak punya uh, keterampilan untuk membuat konten gitu, gue kurang pede, penampilan gue kurang oke. Gini, gue kasih tahu ya, ini adalah rahasia umum yang udah banyak dibahas oleh orang-orang bahwa ketika lu bikin konten pertama kali dan lu post, nggak ada yang peduli. Iya, gue nggak ada yang peduli juga sih. Mungkin video ini juga nggak ada yang peduliin. So, kalau seandainya kalian merasa kalian itu kurang terampil, justru ya jadikanlah platform yang kalian gunakan untuk membuat konten itu menjadi tempat kalian untuk belajar. Mungkin kalau misalnya kalian nggak pede dengan public speaking kalian, kalian coba bikin konten di mana kalian ngobrol-ngobrolnya kayak gini. Nah, jujur, ini pengalaman pribadi gue, di mana gue kan mulainya dari podcast itu, kalian dengerin episode pertama dari podcast gue, kalian bakal ngedengerin kayak orang baca skrip aja gitu. Nah, sedangkan ketika kalian ngeliat video ini atau mungkin ngedengerin podcast gue untuk episode-episode selanjutnya, kalian ngerasa ada perbedaan yang cukup signifikan di mana gue itu udah nggak baca skrip, gue cuma baca poin-poin, kemudian sisanya improvisasi. Pokoknya public speakingnya lebih terasa. Dan disitulah gue belajar. Gue juga mungkin kalian akan termotivasi juga untuk mengasah keterampilan public speaking kalian dengan belajar dari referensi-referensi lainnya. Dengan begitu kalian juga bisa mengimprove dari segi kualitas konten kalian, bukan kualitas dari segi audio atau mungkin image-nya doang, tapi dari segi isi kontennya. Kalau ternyata kalian itu kurang pedenya dari segi penampilan kalian, kalian merasa bahwa kalian itu kurang atraktif, kurang menarik untuk dilihat orang lain. Percayalah bahwa konten pertama itu nggak ada yang peduli, kayak lihat, oh ya udah di skip, paling gitu. Tapi kalau seandainya tetap kalian kekeh, saran gue kalian tetap bisa bikin konten tanpa menunjukkan penampilan kalian dengan format podcast. Tapi podcastnya itu ya formatnya yang benar-benar format original kayak yang pernah gue buat. Karena dulu juga gue bikin konten podcast ini karena gue juga insecure dengan penampilan gue yang saat itu bisa dibilang dekil juga, ya dekil. Tapi intinya gue udah pernah mengalami banyak fase-fase insecure-nya para konten kreator. Jadi gue paham benar bahwa podcast ini dengan format yang benar-benar pure audio bisa membantu lu untuk berkembang menjadi content creator dan bisa membantu lu improve dari segi kualitas juga. Alasan kedua yang membuat bikin konten untuk pertama kali itu susah adalah ya karena kebanyakan mikir sehingga mikir nggak jadi. Jujur, gue juga orangnya banyak mikir kalau bikin konten.
Tapi gue membatasi diri sehingga oke, udah nyampe sini, ya udahlah, dari sini gue bikin kontennya. Nah, permasalahannya mungkin kalian nggak tahu nih batasnya sampai mana kalian bakalan bikin konten. Itu mungkin problem yang dialami oleh para konten kreator pemula. Kalian cuma kurang tahu batasnya. Gue bakal bantu kalian untuk menentukan batas konten apa yang bakal kalian buat untuk pertama kali, sehingga kalian mungkin biar nggak bingung aja gitu. Pertama kalian siapin dulu kertas dengan pulpen. Nah, itu biar kalian bisa mencatat hasil akhir dari permainan ini ya. Ini semacam permainan kecil-kecilan gitu. Gue bakalan kasih sebuah pertanyaan, kalian harus pilih salah satu, kemudian gue kasih waktu kalian 5 detik untuk berpikir dan menuliskan di kertas kalian. Oke? Siap ya? Yang pertama, kalian itu pengen bikin konten dengan format seperti apa? Nah, format konten itu kan ada 4 ya. Yang pertama tulisan, itu biasanya artikel atau blog. Lalu yang kedua audio, bentuknya itu podcast. Yang ketiga itu gambar, biasanya foto-foto, bisa ditaruh di Instagram. Lalu yang keempat itu, dia itu bentuknya video. Nah, video ini lebih fleksibel, ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Dari 4 ini, kalian pilih salah satu. Oke? 5 detik dimulai dari sekarang. Lalu yang kedua, kalian sebutkan 3 buah topik yang paling kalian sukai, yang kontennya itu udah pernah dibahas oleh konten kreator lainnya. Oke? Tulisin ya. 5 detik dimulai dari sekarang. Lalu yang ketiga, tuliskan 3 keahlian kalian, entah dari pekerjaan kalian atau mungkin memang keahlian kalian di luar dari pekerjaan ya. 5 detik dimulai dari sekarang. Nah, dari 3 pertanyaan tadi itu, kalau kalian sudah jawab, kalian bisa lihat sendiri jawaban kalian seperti apa. Nah, kalian udah bisa mulai bikin konten dari apa yang kalian suka dan juga apa keahlian yang kalian miliki. Nah, tinggal kalian combine tuh. Nah, dengan jawaban yang udah kalian miliki ini juga bisa menjadi bahan referensi kalian dalam membuat konten. Menurut gua, ketika kalian mencari konten yang berhubungan dengan yang kalian inginkan atau kalian sukai, misalnya dari konten kreator A, nggak masalah kalian membahas topik yang sama. Tapi kalian bisa menambahkan informasi-informasi baru yang mungkin kalian lebih paham atau mungkin kalian ketahui yang belum disampaikan oleh konten kreator A. Dan menurut gue itu worthy aja, dan itu udah bisa jadi konten punya kalian dan otentik aja gitu. Apalagi kalau kalian bahas sesuatu atau topik yang berhubungan dengan keahlian kalian. Kan kalian ahli, kalian punya expertise di situ. Kalian akan merasa jauh lebih pede menyampaikan informasi tersebut karena kalian udah mengalami sendiri, kalian melakukan sendiri. Jatuhnya juga lebih original juga gitu, dan bisa dibilang lebih terpercaya kan. Lalu, alasan ketiga yang membuat bikin konten itu jadi susah untuk pertama kali adalah kalian itu terlalu perfeksionis. Kalian pengen bikin konten yang perfect, sempurna. Gue pengen bikin video yang kalau bisa kualitasnya itu sampai 4K. Aduh, gila men. Gimana nonton HP di 4K itu nggak ngaruh misalnya. Aduh, kayak mubazir aja. Percayalah, bikin konten itu jangan terlalu perfect untuk pertama kali. Simple aja, karena toh juga belum tentu ada yang menonton, belum ada yang menikmati untuk pertama kalinya. Kalau kalian ragu dengan device yang kalian gunakan untuk buat konten, percayalah, nggak usah ragu, karena banyak banget konten kreator yang bikin kontennya itu dengan handphone mereka. Handphone sekarang itu kualitasnya itu bisa dibilang sangat-sangat memuaskan untuk bikin konten. Gue juga bingung kenapa. Gue juga nggak menyangka sih lebih tepatnya, karena zaman dulu itu orang kan kalau bikin video YouTube ya udah pakai kamera DSLR yang wah pokoknya lumayan mahal, bisa harganya berapa jutaan. Tiba-tiba sekarang HP dengan harga 2 jutaan aja udah bisa bikin konten yang wah, bukan cuma dari segi gambarnya, bahkan dari segi audionya aja udah oke. Banyak yang ketika ngerekam audio dari handphone itu juga bisa dibilang suaranya clean loh. Gua pas pertama kali bikin podcast itu di tahun 2018, gue itu ngerekam dengan bantuan laptop dan juga mic. Jadi gue memang beli mic tambahan. Tapi gue beli mic-nya itu yang kualitasnya bisa dibilang kualitas yang kurang baik juga. Dengan harga sekitar 200.000 itu udah dapat satu paket, udah dapat mic, udah dapat yang apa namanya nih, kayak semacam hangernya gitu,
terus udah dapat filternya, itu paket 200.000 doang. Dan gue bisa bertahan sampai bukan 2 tahun doang, malah 3 tahun gue bikin konten dengan device tersebut. Baru gue upgrade ke mic yang lebih baik, yang gue pakai sekarang ini nih. Kenapa gue baru upgrade untuk device-nya? Karena gue melihat pergerakan dari podcast gue ya, meskipun gue vakum kemarin itu 6 bulan, gue melihat bahwa pergerakannya itu malah naik, dimana ternyata banyak juga orang yang mendengarkan konten gue. Berarti orang nggak merasa kualitas konten gue yang dari segi audionya itu sedikit buruk itu mengganggu mereka. Ternyata mereka cukup menikmati dari segi konten. So, mungkin saatnya untuk upgrade dari segi kualitas audio sehingga para pendengar konten gue itu bisa menikmati isi kontennya dengan lebih baik. Makanya gue mengupgrade device gue. Seperti itu alasan gue. Sehingga ketika gue membeli device ini, itu jatuhnya udah nggak mubazir. Kan percuma lu bikin konten, lu nggak bisa konsisten, terus device-nya malah nggak kepake. Kan jadinya mubazir. Udah beli mahal-mahal, nggak kepake. Berdebu, rusak. Buang-buang duit aja kan. Kalau seandainya kalian ragu dengan kualitas ide kalian, kualitas pembawaan kalian dalam bikin konten, gue nggak bisa komentar jauh untuk ini. Cuma yang bisa gue bilang adalah setiap orang punya seleranya masing-masing. Jadi bisa aja konten gue ini bukan seleranya pihak A, tapi seleranya pihak B. Oleh karena itu berarti market gue adalah di pihak B, seperti itu. Dan begitu juga untuk konten yang nanti akan kalian buat. So, buat aja dulu, biarkan audiens kalian itu nanti ngumpul di konten kalian. Oke, gue rasa cukup untuk pembahasan topik memulai konten itu. Susah nggak sih untuk pertama kali? Semoga apa yang gue ceritakan dari pengalaman gue itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang pengen bikin konten juga untuk pertama kali dan ragu. So, see you next time kalian di episode, kok di episode ya? Karena gue taruh podcast juga jadi terbiasa sih. Jadi see you next time untuk di konten-konten selanjutnya. Gue tunggu untuk konten-konten kalian, para konten kreator pemula. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada channel gue. Sehingga gue bisa menghasilkan lebih banyak video yang lebih kreatif, lebih lucu, dan juga lebih banyak sharingnya tentunya. Oke, terima kasih buat teman-teman. See you next time di video selanjutnya. Bye.